apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, mata Xiaoyan menajam saat ia mengincar Bing Ledong. Seperti yang telah ia perkirakan, di antara ketiganya pertahanan Bing Ledong relatif lemah, meskipun aturan esnya cukup kuat. Tapi aturan es tersebut secara langsung bertentangan dengan aturan api milik Xiaoyan sendiri, menjadikannya celah yang sangat baik bagi Xiaoyan. Sekarang, Xiaoyan meraung dalam hati, kemudian nyala api dan guntur di sekitarnya tiba-tiba melonjak hebat, seketika menghentikan serangannya pada Suju dan Yonantian, dan langsung memusatkan seluruh kekuatannya pada Bing Ledong. Setelah nyala api berkobar dari dalam tubuh Xiaoyan, 8 penguasa berat mendalam yang sunyi tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan dan diselimuti nyala api. Kemudian, dipimpin oleh guntur ekstrim, dia langsung muncul di belakang Bing Ledong. Sambil melepaskan 3 serangan beruntun dari tebasan pemecah kekosongan yang langsung meledakkan kekuatan aturan api. Melihat itu, ekspresi Bing Ledong berubah drastis dan penghalang es mendalam setinggi 10.000 kaki miliknya berusaha untuk menghalangi. Tetapi aturan api Xiaoyan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi tentu saja Bing Ledong berada di tingkat kelima, jadi memblokir serangan Xiaoyan bukanlah hal yang sulit. Namun melihat Xiaoyan mengunci target pada Bing Ledong, Suju dan Yonantian juga segera bergerak. Karena bagi mereka, selama mereka bertiga tidak mengalami kekalahan 1 poin pun, mereka pasti akan mampu membunuh Xiaoyan jika mereka terus maju. Pada saat ini, kilatan bintang muncul di mata Xiaoyan saat dia melepaskan kekuatan simbiosis dari avatar Yuan Shen-nya, kemudian dengan panik menyerap semua kekuatan kehidupan. Bagaimanapun untuk melukai atau memusnahkan seseorang secara parah membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Dan yang memiliki kekuatan penghancur absolut adalah teratai murka Buddha. Bagaimanapun, ini adalah jurus pembunuh terkuat Xiaoyan. Segera Xiaoyan menarik tubuhnya, kemudian avatar Yuan Shen dan avatar jangkrik emas muncul dari punggungnya. Pada saat yang sama, labu Dewa Permata 9 muncul di tangan Xiaoyan yang sekarang tinggal berisi 2 mata lagi. Karena 7 senior dari 9 senior telah terwujud sebelumnya. Jadi sekarang tinggal 2 sosok kuat lainnya masih belum muncul. Kali ini Xiaoyan mencoba memohon bantuan kepada mereka. Meskipun Xiaoyan tidak terlalu berharap, karena itu adalah peninggalan leluhur Changmang. Dan salah satunya adalah seorang senior. Tapi itu masih merupakan salah satu cara Xiaoyan. Senior, tolong bantu saya sekarang. Xiaoyan segera mengirimkan pikirannya dan labu Dewa Permata 9 yang sebelumnya tidak pernah bergerak. Kali ini akhirnya bergetar dan sebuah kabut putih tiba-tiba menyembur keluar dengan liar. Bahkan dengan cepat menyelimuti area sekitarnya dalam kabut. Kemudian sebuah raungan naga langsung bergema. Pada saat yang sama dan tubuh utama Xiaoyan mundur dan langsung menyembunyikan auranya. Sialan! Mengalahkan mereka satu persatu tampaknya mustahil. Jadi satu-satunya cara sekarang adalah memadatkan teratai kembar api dan guntur. Jika saya melepaskan potensi penuhnya pada level saya saat ini, mungkin saya dapat menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan harus melepaskan avatar Yuan Shen dan avatar jangkrik emas untuk melindungi tubuh utamanya. Dengan cara ini akan menjadi sebuah tindakan yang mengejutkan bagi mereka. Segera avatar Yuan Shen langsung berubah menjadi tubuh setinggi jutaan kaki dan terus-menerus melepaskan 82 tinju surgawi. Terlepas dari apakah itu bisa mengenai musuh, tapi momentumnya benar-benar cukup. Dengan menggunakan kekuatan fisik murni, Xiaoyan mencoba mengulur waktu untuk tubuh utamanya. Adapun avatar jangkrik emas di sisi lain, dia melepaskan aura yang kuat dan berkoordinasi dengan avatar Yuan Shen alam kuno, terutama berfungsi sebagai pencegah.
Tapi ini jelas tidak cukup untuk menghadapi serangan gabungan dari 3 orang kuat di tingkat kelima. Bagaimanapun masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mendalam dan tersembunyi. Jadi Xiaoyan hanya bisa mengandalkan labu dewa bermata 9 untuk meminta bantuan. Pada saat ini, kabut putih membumbung, membawa aura kuno dan sunyi, mengandung hukum-hukum aneh dan kuat. Karena kabut tersebut, bahkan aturan gelap Suju pun tampak tenggelam dalam rawa. Dan serangan Jonathan juga melemah, seolah-olah dunia yang semula berwarna merah tua menjadi kabur. Saat kabut membumbung dan mengembun, seekor naga kabut yang seluruhnya terbuat dari warna putih susu muncul dengan kepala tegak. Meskipun tampaknya dia tidak memiliki bentuk fisik, namun memancarkan kekuatan naga yang luar biasa. Dengan sapuan ekornya yang besar, ia dengan paksa menghentikan serangan ketiga orang yang mencoba menembus kabut. Seketika mengubah ritme pertempuran dan memberi Xiaoyan lebih banyak waktu. Melihat itu, Suju tampaknya merasakan sesuatu yang tidak beres. Jadi dia segera melepaskan lebih banyak kekuatan aturan dan seekor naga hitam yang terbentuk dari aturan gelap meraung melesat menuju naga kabut. Segera keduanya bertarung sengit sebelum naga kabut itu lenyap. Ternyata itu hanya gertakan belaka, sangat lemah. Meski begitu dia berani mempermalukan dirinya sendiri. Suju mencibir karena meskipun kekuatan aturan naga kabut itu kuat, tetapi juga sangat lemah. Namun ia tetap menawarkan bantuan ketika Xiaoyan meminta pertolongan. Pada saat ini, Suju segera menggerakkan pikirannya, mengendalikan naga hitam yang diciptakan oleh aturan gelap, dan menerjang naga kabut itu. Namun, sebuah tinju besar meraung menghantam naga hitam itu. Jelas ini adalah tinju avatar Yuan Shen. Sebuah tinju itu mengandung kekuatan fisik Yuan Shen alam kuno. Dengan kekuatan yang luar biasa, avatar Yuan Shen dapat menghancurkan semua aturan. Tepat ketika naga hitam itu gemetar hebat, sesaat kemudian puluhan pancaran cahaya dingin melesat ke arah avatar Yuan Shen dan langsung menembus daging dan darahnya sebelum meledak. Namun saat daging dan darah klon Yuan Shen meledak, yang menyebabkan daging dan darahnya berhamburan kemana-mana, avatar jangkrik emas tiba-tiba mengeluarkan kitab suci iblis surgawi. Saat halaman-halamannya terbuka, salah satunya terbang keluar dan langsung mengembun menjadi pembatas besar dan langsung menyelimuti sekitarnya. Kemudian berubah menjadi bayangan binatang hantu yang meraung ke arah Suju dan yang lainnya. Tidak, mereka hanya mengulur waktu. Suju seperti biasanya segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas mencari wujud asli Xiaoyan. Namun Yonantian dan Ping Ledong ditahan oleh Suju dan menghilang sepenuhnya ke dalam kabut putih. Meskipun sosok ke-8 yang muncul di labu dewa bermata 9 sangat kuat dan memiliki ranah yang tangguh, tetapi karena kehancuran dunia tanpa batas, kekuasaannya telah lama melemah, sehingga dia tidak mampu melawan. Meskipun saat ia masih berusaha menghentikan Suju agar tidak menerobos masuk, tapi setelah Suju memasuki area tersebut, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencoba menghentikan pencarian Xiaoyan. Tepat saat itu, kabut putih berputar dan menghilang dengan kecepatan tinggi. Lalu semuanya mengalir ke labu bermata 9. Terima kasih senior, kali ini sudah cukup. Saat kabut putih menghilang, suara Xiaoyan perlahan terdengar dan aura sejati Xiaoyan tiba-tiba muncul, yang bahkan tidak disadari Suju saat ia lewat. Kabut putih naga kabut memiliki efek menghindari kekuatan jiwa dan ditambah dengan liontin Kyo Xiaoyan, tentu saja sulit untuk mendeteksi Xiaoyan yang tersembunyi. Namun ketika Suju mengunci pandangan pada sosok Xiaoyan, yang terakhir telah mengangkat tangannya dan di depannya terdapat teratai api 3 warna dan petir 3 warna. Dengan api yang berkobar dan guntur yang terus-menerus memancar. Melihat ini, pupil mata Suju menyipit, dengan jelas merasakan fluktuasi yang cukup besar yang terpancar darinya. Jadi dia segera mencoba mundur, namun saat itu juga sebuah lengan kuat tiba-tiba datang dari belakang dan memeluknya erat-erat. Lengan itu seperti gembok besi, menahannya dengan kuat dan membuatnya tidak bisa bergerak.
Karena Tuan Su sangat ingin membunuh saya, maka jangan pergi. Ini adalah hadiah yang saya berikan pada Anda, jadi terimalah. Sambil berbicara, Suen mengulurkan tangannya dan teratai kembar api dan guntur perlahan melayang keluar, memancarkan aura kehancuran yang bergetar. Seketika api dan kilat muncul, menyapu sekitarnya, mengancam untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada. Kemudian, dengan sebuah pikiran, Suen segera mengendalikan kekuatan teratai kembar api dan guntur, melepaskannya semua pada avatar Suzu. Ini adalah avatar Anda. Apa Anda tidak takut binasa di sini bersama saya? Suzu meraung dengan marah. Karena digenggam erat oleh avatar Yuan Shenxiuyan, dia tidak mampu melepaskan diri dengan kekuatan fisiknya. Tidak, saya masih bisa mengendalikan kekuatan saya sendiri. Jika ada yang akan mati, itu adalah Anda. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.